Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada 13 tempat di mana seseorang disunahkan memiliki wudu. Ini adalah lanjutan kajian sebelumnya, ya, di mana ada 4 keadaan seorang wajib memiliki wudu, yakni pertama salat, sujud tilawah, kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an, kemudian tawaf di Ka'bah. Ini 4 hal yang mayoritas ulama mengatakan wajib adanya wudu. Sedangkan yang hanya dihukumi sunnah itu hanya pada 13 keadaan. Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah Al-Juz'u Tsalis wal Arba'un, juz 43 di halaman 322. Ma yakunu al-wudu'u lahu sunnah, ya, di mana baginya wudu hanya dihukumi sunnah. Yang pertama adalah ketika tidur. Ini menurut seluruh ulama dianjurkan untuk berwudu. Sarahul Hanafi wal Hanabi wa Syafi'iyah, Hanafi, Hambali dan Syafi'i, dan selain Baghawi, Al-Baghawi ini ulama Syafi'iyah, tapi beliau tidak berpendapat sebagaimana mazhab resmi Syafi'iyah, mengatakan bahwa bi annal wudu lin-naumi sunnah, bahwa wudu untuk tidur itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis Nabi, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Tsumma taja' ala shiqqikal aiman, kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu. Dari hadis ini ulama menghukumi sunnah. Sedangkan mazhab Maliki menganggap wa yaral Maliki itu anal wudu' adin-naumi mustahabbun, bahwa wudu untuk tidur itu hanya hukumnya dianjurkan, mustahabbun. Ya, ala kulli hal sama dianjurkan menurut kesepakatan ulama, ya, bahwa seorang mau tidur itu ada wudunya. Kemudian ya kedua, yang istilah ulama adalah mandub, sunnah, dianjurkan berwudu. Yang kedua adalah ketika qiraatul Quran. Ittafaqal fuqaha ala annahu istahabbul wudu li qiraatul Quran wa qiraatil hadithi wa riwayatihi. Sepakat ulama dianjurkannya wudu ketika hendak baca Quran atau baca hadis dan riwayatnya, ya, dan berbeda menyentuh mushaf itu wajib. Adapun membacanya tanpa mushaf misalkan, maka hukumnya hanya sunnah, dia ada wudu. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah taala, berzikir. Sarah al-Hanafi wal Maliki wal Syafi'i wal Hanabilah, 4 mazhab sepakat ulama bistihbabil wudu ila zikrillah taala, disunahkannya wudu untuk zikir kepada Allah taala, baik itu zikir pagi, zikir sore dan zikir-zikir lainnya, maka disunahkan dia ada wudu. Kemudian yang keempat, adzan. Ittafaqal fuqaha ala annahu yustahabbul wudu' lil adzan. Sepakat juga ulama, orang yang ingin mengumandangkan adzan dia harus ada wudu. Kemudian yang kelima, iqamah, mengumandangkan qomat. Ikhtilafal fuqaha fi hukmil wudu'. Pada dasarnya memang ada beberapa ulama yang ikhtilaf hukum wudu ini sunnah atau hanya boleh saja. Yang jelas bahwa di referensi yang lain, di Mawsu'ah di juz yang ke-6 halaman yang ke-9 disebutkan bahwa syarat muqim, syarat orang yang hendak mengumandangkan qomat adalah thaharah, suci. Di mana ittafaqal fuqaha ala karahatil iqamati ma'al hadatil asghar. Seorang yang mengumandangkan qomat, maka makruh hukumnya menurut kesepakatan ulama ketika dia ada hadas kecil, ya, dia tidak pakai wudu saat qomat, maka itu sepakat ulama makruh yang dia lakukan, ya. Karena li'anna sunnata waslul iqamati bisyuru'i bisalah, karena yang sunnah adalah menyambung antara qomatnya, ya, langsung dengan dia melakukan salat, ya, tidak ada jedah untuk kemudian dia pergi keluar berwudu. Maka sepakat ulama tanpa wudu dia makruh, maka begitu pula sepakat ulama maka dengan wudu dia dianjurkan atau sunnah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, dianjurkan atau disunahkan seseorang memiliki wudu adalah ketika khutbah Jumat. Ya, ini yang keenam, di mana ini menurut mayoritas ulama jumhurul fuqaha, ya, annahu yustahabbul wudu lil khutbah. Menurut mayoritas ulama kita dianjurkannya wudu ketika khutbah. Kenapa? Nabi SAW beliau langsung salat Jumat setelah khutbah itu tidak layab silbainahuma bitahara, tidak memisahkan antara salat dengan khutbah. Artinya menunjukkan fayadullu ala annahu kana mutatahiran, menunjukkan bahwa Nabi tadi ketika khutbah Jumat yang langsung melakukan sholat setelah khutbah itu menunjukkan beliau dalam keadaan bersuci ketika khutbahnya, ya. Wal iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam illam yakun wajiban fa huwa sunnah. Kalau mengikuti Nabi tadi, kalau tidak dihukumi wajib, maka jatuhlah hukumnya kepada sunnah. Ini menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah. Syafi'iyah menganggap wajib, ya.
Dan ada beberapa ulama Maliki yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, namun ini al-muqabil lil masyhur. Dianya menyelisih pendapat masyhur dari Maliki. Jadi mazhab Maliki sebagaimana Hanafi dan Hambali ya hukumnya hanya sunnah, tidak sampai wajib. Syafi'i menganggap wajib. Anna taharata 'anil hadatsy min syurutil khutbah, karena taharah suci dalam keadaan suci ketika khutbah Jumat ini merupakan syarat-syarat khutbah, sehingga wajib hukumnya. Tidak, ketika tidak ada wudu maka tidak sahlah khutbahnya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang ke-6. Yang ketujuh, dirsul ilmi syar'i, adalah belajar ilmu syar'i. Ya jumhurul fuqaha'i annahu istahabbul wudu' li dirsul ilmi syar'i. Mayoritas ulama mengatakan wudu itu hukumnya sunnah ketika mau belajar ilmu syar'i, pengajian, majelis taklim ya. Kecuali mazhab Maliki seperti Al-Hattab yang menukil dari Imam Asy-Syabibi ya, minal mubah, hanya dihukumi mubah menurut mazhab Maliki al-wudu li ta'allumil ilmi wa ta'limihi wa inda ba'dihim. Ya, menurut mereka itu hanya mubah saja, tidak sampai sunnah, mazhab Maliki. Kemudian setelah yang ke-7, yang ke-8, al-wuqufu bi Arafah wa sa'i baina Safa wal Marwah, bahwa hukumnya orang wukuf di Arafah dan sa'i di Safa Marwah itu hukumnya hanya sunnah, ada wudu. Ya, ini adalah disyarafil makan, untuk memuliakan tempat tersebut. Kemudian yang ke-9, ziaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi makam Nabi. Ittafaqal fuqaha ala annahu istahabbal wudu'u li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'dhiman li hadratihi wa dukhuli masjidihi. Ya, disunnahkan menurut kesepakatan ulama ketika menziarahi makam Nabi sebagai memuliakan ketika menghadiri makam beliau atau ketika masuk ke masjid beliau, maka sunnah menurut kesepakatan ulama. Ya, ini yang ke-9. Yang ke-10, al-wudu'u 'alal wudu' ketika dia masih ada wudunya ya. Ini pada dasarnya memang ada ikhtilafal fuqaha wa fi hukm tajdidil wudu', memperbaharui wudu sedangkan ada masih belum batal wudunya, hukumnya memang ikhtilaf ulama. Namun di dalam referensinya, di dalam Mausu'ah juga di juz yang ke-10 di halaman 156 ini ya, bahwa para ulama kita mengatakan tentang wudu itu, halaman 155, fatajdidul wudu'i sunnatun 'inda jumhurul fuqaha. Memperbaharui wudu ketika masih ada wudu itu hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama, berdalil dengan hadis ya, walaupun dikategorikan hadis dhaif oleh sebagian ulama, man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Siapa yang berwudu di atas ataupun dalam keadaan suci dia berwudu pula, maka ditulis baginya 10 pahala ya. Ini hadis disebutkan Imam Tirmidzi ya, dan ini dikategorikan dhaif ya, wa huwa isnadun dhaifun. Namun walaupun begitu, yakni amalan dari ulama kita sahabat, yakni khulafa rasyidin, waqad kana al-khulafa yatawadda'una likulli shalah, bahwa para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka ketika mau salat mereka berwudu. Dan ini menjadi dalil bahwa memperbaharui wudu di atas wudu yang masih ada yang belum batal, maka hukumnya sunnah. Ya, ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, wudu'ul junubi 'inda iradil akli wasyurbi wa mu'awadatil wat'i wan naumi. Ya, wudu'nya seorang junub yang ingin makan, minum atau ingin mengulangi lagi bersetubuh, atau ketika dia junub mau tidur, maka disunahkan untuk dia berwudu. Ini menurut mayoritas ulama ya, yakni dhahab jumhurul fuqaha'i al-hanafiyyah wa syafi'iyyah wal hanabilah. Hanafi, Syafi'i, Hambali, kecuali Maliki ya, kecuali Maliki, di mana mereka kecuali Maliki berpendapat sunnah karena berdasarkan hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada yanam, Nabi kalau mau tidur ya, ketika beliau dalam keadaan junub, ghusala farjahu, beliau cuci dulu kemaluannya, wa tawaddu lis-shalah, kemudian berwudu sebagaimana wudu salatnya. Kemudian juga hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, kalau beliau junub, farada ayyakul, ketika beliau mau makan saat junub tadi, au yanam, atau mau tidur, tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, beliau wudu sebagaimana wudu salat. Kemudian hadis yang lain, idza ata ahadukum ahlahu, salah seorang kalian kalau ingin mencampuri istrinya, summa arada ayyauda, kemudian mau mengulangi lagi bersetubuh, falatawaddu, maka hendaklah berwudu. 3 hadis ini ada di kitab hadis sahih. Yang hadis pertama hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua itu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sunnah menurut
mayoritas ulama selain Maliki, orang junub tadi hendaklah dia berwudu. Kemudian yang ke-12 al-muhafadzatu 'alal wudu, menjaga wudu. Ya, ini disebutkan oleh mazhab Hanafi bi annahu yandubu al-muhafadzatu 'alal wudu, disunahkan untuk menjaga wudu. Maksudnya wa tafsiruhu ay tawaddu'a kullama ahdas, dia berwudu kapan saja dia berhadas, liyakuna 'alal wudu'i, agar dia senantiasa berada dalam keadaan suci berwudu, fil awqati kulliha, di seluruh waktu yang ada dia dalam keadaan berwudu. Ini yang ke-12. Yang ke-13 terakhir, al-wudu'u khurujun minal khilaf, wudu untuk keluar dari perselisihan pendapat ulama. Maksudnya apa? Ya, bahwa ini dari ulama Hanafi disunahkan wudu agar keluar dari min khilafi sairil ulama, dari pendapat seluruh ulama yang berselisih pendapat, yakni pada kasus idza massa imratan mustahatan ghairu mahramatin, menyentuh wanita yang bukan mahram, yang sudah baligh, yang sudah bersyahwat, hukumnya sebagian ulama mengatakan batal. Au farajahu bi batni kafi, atau menyentuh kemaluannya sendiri dengan telapak tangannya, ya, sebagian ulama mengatakan batal. Nah, ketika dia mengatakan katakanlah tidak batal menurut dia, maka disunahkan untuk dia berwudu, litakuna ibadatuhu sahihatan bil ittifaq, agar ibadah salatnya itu dianggap sah menurut kesepakatan ulama. Ya, jadi walaupun dia berpendapat tidak batal, maka sunnah untuk dia berwudu kembali. Ya, apalagi dia menganggap batal menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Ini 13 keadaan seseorang disunahkan untuk berwudu. Ya, yang pertama adalah mau tidur, kemudian yang kedua dia ingin membaca Al-Qur'an, yang ketiga zikir, 4 azan, 5 iqamat, 6 khutbah Jumat, ke-7 belajar ilmu syar'i, ke-8 wukuf di Arafah dan sa'i Safa Marwah, 9 masuk ke masjid Nabi dan ziarah ke makamnya, kemudian yang ke-10 memperbaharui wudu ketika mau sholat walaupun belum batal wudunya, kemudian yang ke-11 orang junub yang ingin tidur, ingin makan minum dan ingin mengulangi lagi bersetubuh, kemudian yang ke-12 adalah menjaga wudu ketika kapan saja dia batal, kemudian yang ke-13 terakhir wudu untuk keluar dari perselisihan pendapat ulama. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.